CSIS dan berjumpa dengan banyak perwakilan dari negara sahabat. Mereka ingin tahu arah dan strategi politik luar negeri seandainya saya dapat mandat dari rakyat. Kalau Prabowo Gibran yang dapat mandat, ya mereka ingin tahu arah politik luar negeri, dan saya tadi sampaikan bahwa arah politik luar negeri kita secara sejarah, secara tradisi, bahwa kita memilih selalu untuk non-blok. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer siapapun, manapun. Kita tidak mau ikut blok-blok geopolitik manapun. Prinsip kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan kita ingin melaksanakan politik tetangga baik, good neighbor policy. Kita ingin menjadi tetangga baik bagi seluruh tetangga-tetangga di kawasan kita. Kita butuh suasana yang damai, kita butuh suasana yang saling menguntungkan, kita butuh ekonomi kita baik. Yang prioritas utama kita adalah ekonomi, lapangan kerja untuk rakyat kita, menghilangkan kemiskinan. Itu fokus daripada pemerintah yang insya Allah akan saya pimpin bersama Gibran dan tim kita semua, Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu tadi. Jadi saya terima kasih kepada CSIS, dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa saya jelaskan ke mereka bahwa kita tidak mau ikut blok ini atau blok itu. Kita bersahabat, tapi kita aktif. Kita selalu mendorong usaha konflik-konflik itu dicapai dengan negosiasi, baik di Ukraina, baik kalau di Gaza. Jelas saya tegaskan, politik pemerintah kita tidak berubah. Kita mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapat negaranya sendiri. Jadi kita itu prinsip, dan kita segera presiden kita hadir di KTT negara-negara Islam dan Arab di Riyadh. Kita benar-benar mendesak untuk segera dia laksanakan penghentian kekerasan di Gaza dan penyelesaian politik. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Prabowo, dari semua pertanyaan Pak dari European Union sampai free trade, mana pertanyaan yang menurut Pak Prabowo paling sulit atau yang paling menarik untuk Bapak jawab? Saya kira saya jawab dengan apa adanya, ya. Kita ingin free trade, ya. Tapi we want not only free trade, we want fair trade. Kita minta perdagangan yang adil, ya. Kita buka pasar kita untuk produk-produk negara mereka. Mereka juga harus buka dong. Masa mereka tidak izinkan pisang kita bisa dijual ke pasar mereka, atau teh, kopi, coklat, kelapa sawit kita. Jadi tadi saya tegas, saya bilang, Anda mau bicara free trade, yes, we want free trade, but we want fair trade. Kita minta yang adil, dan kita mengatakan bahwa kita ya punya sikap sendiri. Saya kira itu. Dan kita tidak mau kita hanya jual barang mentah. Kita mau rakyat kita juga bisa bikin mobil, bisa bikin produk-produk industri. Saya kira Anda dengar tadi kan, saya sampaikan. Pak Prabowo. Just for a minute, about AUKUS, about the AUKUS security agreement. AUKUS. You mentioned before that you're determined that Indonesia not join any blocs, whether they be military or geopolitical. Yes. But I wanted to ask you about the AUKUS Security Pact. It's been criticised as an Anglo-Saxon pact by China and others. That could spark an arms race in the region. Australia has pointed out that nuclear submarines are important to the defence of its own waters, but that they can also be important to the defence of its neighbours' waters. What is your question? So what I want to ask you is, what is your view on the AUKUS agreement? Does
Australia having nuclear submarines improve Indonesian security? I would say that the AUKUS agreement is a decision by Australia, US, and UK. It's their sovereign right. We do not comment on the sovereign right and the sovereign decisions of other countries. But does it improve Indonesian security as Australia suggests it might? I have not seen that they have said that, but I think the primary concern of Australia is Australia's security. Pak Prabowo, mungkin terakhir Pak, Bapak kan bilang ini kan non-blok ya Pak, tapi kita mengingat juga ada satu negara ketiga yang disebut dengan poros BRICS gitu Pak, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Terakhir juga ada UAE, Saudi Arabia juga bergabung ke sana, dan Pak Jokowi kemarin juga di Afsel mendatangi HTT-nya. Berarti Pak, soal non-blok ini apakah ada opsi nantinya Indonesia Bapak akan, jika terpilih jadi presiden, akan membawa Indonesia masuk ke BRICS juga atau tidak Pak? Mungkin soal itu. Kan kita ikut G20, kita juga bagian dari ASEAN, kita sekarang bagian dari APEC. Itu bukan perkumpulan geopolitik, itu perkumpulan ekonomi, ya. Jadi kita akan lihat kalau nanti kepentingan ekonomi kita menguntungkan, why not kita join BRICS, ya. Oke. Sedikit Pak soal Panglima BU Pak. Jadi macan Asia Pak. Macan Asia Pak. Pak macan Asia Pak. Pak macan Asia Pak.